Terima kasih Anda masih bersama kami di Presisi Pagi. Alat peraga kampanye atau APK para calon anggota legislatif jelang pemilu 2024 yang berada di sejumlah ruas jalan di ibu kota mendapat protes dari masyarakat. Selain semrawut dan merusak estetika kota, tidak sedikit APK yang rusak hingga mengganggu pengguna jalan. Berikut laporan selengkapnya. Masyarakat menjadi was-was karena adanya alat peraga kampanye yang semrawut di sejumlah sudut ibu kota. Contohnya seperti yang ada di belakang saya saat ini, tepatnya di Jalan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, terlihat banyak sekali APK-APK yang terpasang di pinggir jalan, mulai dari yang terkecil hingga yang paling besar seperti itu. Bahkan tak banyak masyarakat yang mengeluhkan dan merasa terganggu karena adanya APK-APK ini. Lalu, bagaimana tanggapan masyarakat terkait hal ini? Oh, menurut saya sih itu agak mengganggu ya, soalnya takutnya kan kalau misalnya sekarang lagi musim hujan, itu tiang-tiangnya itu tiba-tiba jatuh. Kita pengendara motor kan nggak tahu ya, tiba-tiba kesangkut apa bagaimana, apalagi terutama itu ya sangat mengganggu sih sebenarnya Mbak. Buat pengguna lalu lintas khususnya motor ya. Terus kalau mobil juga takutnya juga terbang apa gimana, kata kan cuaca sekarang lagi hujan, anginnya kencang gitu loh. Agak mengganggu sih, juga mengganggu penglihatan pengemudi gitu loh. Ya. Saran saya sih ya semoga masangnya juga jangan di jalan-jalan yang pengguna-pengguna lalu lintas seperti jalur motor, apa jalur ya kalau bisa ya di taman apa yang tidak mengganggu pengguna jalan lah. Cukup mengganggu sih Kak ya, karena waktu itu saya pernah dari pandangan aja tuh ngelihatnya aja udah kayak semrawut gitu Kak. Mungkin jadi kayak gak enak aja dipandang gitu. Itu tanggapan saya sih kalau tentang baliho-baliho partai. Nah kalau untuk solusinya sih menurut saya harusnya pada partai-partai tersebut kalau mau masang baliho tuh ya gimana ya, yang teratur jangan semrawut lah. Maksudnya gimana caranya untuk tidak membahayakan para pengendara nih. Karena saya juga hampir pernah kena itu. Lagi angin kenceng, hujan-hujan begini, lepas gitu kan di berita juga pernah ada tuh ya kan. Nah itu ngeri banget sih kayak begitu tuh. Saya juga hampir kena soalnya, kena muka soalnya. Kayak gitu sih pandangan saya. Solusinya taruh atau baleho itu yang aman dari jangkauan lalu lintas lah, biar nggak mengganggu pengguna jalan gitu aja sih. Melihat hal ini, Bawaslu dan juga Satpol PP beserta Direktorat Lalu Lintas telah menertibkan APK-APK yang sekiranya mengganggu pengguna lalu lintas di sejumlah ruas DKI Jakarta. Dari Jakarta, Ica Tanasya, Willy Amanda melaporkan untuk Polri TV. Pemirsa, semrawutnya alat peraga kampanye atau APK menjadi salah satu persoalan jelang pemilu 2024. Tidak hanya di daerah, namun di ibu kota bukannya menarik perhatian masyarakat, justru keberadaan APK mengganggu sebagian pengguna jalan. Pihak kepolisian selaku salah satu unsur yang berperan penting dalam menjaga kondusivitas dan keamanan jalannya pemilu turut bekerja sama dengan pihak terkait melakukan penertiban pemasangan alat peraga kampanye. Dan berikut cuplikan wawancara Mentari Ditansil dengan Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya, Endah Pusparini. Pemirsa, semrawut APK menjadi persoalan penting menjelang pemilu 2024. Tidak hanya di daerah namun juga di ibu kota. Kehadiran APK ini justru mengganggu bagi pengguna jalan. Pihak kepolisian selaku unsur penting untuk menjaga kelancaran kampanye pemilu 2024 turut mengambil serta bekerja sama dengan pihak-pihak terkait untuk melakukan penertiban dan mengawal proses pemilu 2024. Dan saat ini telah hadir bersama kami di studio Polri TV, Kasubdit Kamsel Ditlantas Polda Metro Jaya Kompol Endah Paspurani. Selamat sore Mbak Endah. Selamat sore Mbak Tari. Apa kabar Mbak? Alhamdulillah baik, sehat. Mbak Tari? Alhamdulillah sehat. Mbak Endah, ini kita menjelang masa tenang Pemilu 2024 tanggal 10 Februari nanti. Betul. Bagaimana sinergitas antara kepolisian, Satpol PP dan Bawaslu tentunya dalam menjaga dan mengawal kelancaran proses pemilu ini? Ya, terima kasih Mbak. Untuk terkait hal tersebut khususnya kami dari Direktorat Lalu Lintas diminta khusus perintah dari Pak Direktur Lalu Lintas untuk awalnya adalah berkoordinasi dulu dengan Bawaslu terkait dengan maraknya pemasangan APK yang
yang kurang lebih semrawut yang tadi Mbak tadi sebutkan. Kemudian kami khususnya kepada Bawaslu menyampaikan beberapa lokasi, menginformasikan demikian beberapa lokasi yang kemungkinan itu mengganggu terkait dengan Kamsel Tipcarlantasnya. Dari situ Bawaslu menggandeng serta Satpol PP dan stakeholder terkait bersama kami melakukan kegiatan penertiban secara serentak 5 wilayah DKI. Demikian. Bagaimana itu pembuatan wilayahnya? Apakah secara serentak bersama-sama di 5 wilayah tersebut atau masing-masing dari instansi tersebut? Ya, untuk kegiatan sinergitas ini kolaborasi dengan Bawaslu dan Satpol PP dari Direktorat Lalu Lintas secara serentak itu di 5 wilayah DKI kita bekerja sama dengan Kasat Lantas di 5 wilayah DKI, ada Jakarta Pusat, Barat, Utara, Timur dan Selatan, memberikan khusus kepada seperti jalan-jalan protokol, kemudian arteri, kemudian di sepanjang jalan yang itu seharusnya lokasinya tidak boleh dipasang, kita melakukan penertiban di sana, di lokasi tersebut. Baik, dari pihak kepolisian lalu Satpol PP dan juga Bawaslu, bagaimana kalau dari peran Ditlantas sendiri? Ya, sebelumnya kami memang dari fungsi lalu lintas memiliki giat atau tugas rutin yaitu patroli. Dari patroli tersebut kita mencoba mencatat titik-titik mana saja yang terdapat APK yang itu tidak seharusnya di sana. Seperti contohnya ada di flyover, sepanjang flyover, kemudian ada di seperti underpass, kemudian di arteri dan protokol. Dari situ kita coba untuk menggandeng Bawaslu tadi untuk melakukan pengamanan, maksud kami melakukan penertiban, demikian. Penertiban, seperti apa itu penertiban yang Mbak Endah? Apakah langsung dicabut begitu jika ada yang mengganggu jalan atau bagaimana? Ya, untuk pelaksanaannya sendiri terakhir kita laksanakan sudah beberapa kali. Untuk terakhir dilaksanakan di tanggal 26 Januari itu secara serentak khusus dilakukan di malam hari. Kenapa kita pilih malam hari? Karena kita memprioritaskan juga pengguna jalan karena kan kalau di malam hari sudah volume kendaraan sudah tidak terlalu ramai. Nah, untuk teknisnya sendiri kita mencoba untuk apel bersama dulu dengan Bawaslu dan Satpol PP dan stakeholder terkait. Kemudian masing-masing wilayah ini Pemirsa Presisi Pagi akan segera kembali, tetaplah bersama kami.